توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وإخوانه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم لقائه. أما بعد، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ثم أما بعد، hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Jangan sampai terlalai seorang pun di antara kita dari kewajiban bersyukurnya kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita sebuah doa yang kita baca di setiap penghujung salat kita, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar mampu bersyukur kepadanya dengan sebaik-baiknya syukur. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku untuk berzikir mengingat Engkau, bersyukur kepada Engkau, dan memperindah ibadahku kepada Engkau. Tidaklah mungkin doa berisi permohonan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali karena memang hal tersebut sulit dan butuh pertolongan Allah Azza wa Jalla. Karenanya Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyasy syakur, hanya sedikit saja di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Allah Subhanahu wa taala sampai memerintahkan kepada Nabi Sulaiman untuk mencerminkan syukurnya dengan cara beramal yang saleh. I'malu ala Dawud syukra, wahai keluarga Dawud, yakni Sulaiman putranya, beramallah sebagai wujud syukurmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi kurang syukur apa? Sampai-sampai Nabi Sulaiman alaihi salam di suatu petang, di suatu sore, disebutkan di dalam Al-Quran pada surat Sad, Nabi Sulaiman alaihi salam menyaksikan kuda-kuda pacuan yang sangat indah menawan yang dipersiapkan untuk jihad fi sabilillah. Ya. Kemudian saking Nabi Sulaiman alaihi salam menikmati kuda-kuda tersebut, disebutkan bahwa kuda itu saking indahnya, bukan cuma indah fisik kudanya, saking indahnya itu kaki kuda bagian depannya itu diangkat satu. Atraksi yang menunjukkan bahwa kuda ini kuda yang bukan biasa. Terus disaksikan penampilan kuda-kuda itu sampai kemudian matahari terbenam. Kemudian Nabi Sulaiman menyesali, saya terluput berzikir di sore hari gara-gara nonton
kuda-kuda ini. Setelah dimasukkan ke kandangnya kembali, diminta oleh Nabi Sulaiman, keluarkan lagi kuda-kuda tersebut. Kemudian beliau sembelih untuk dibagikan kepada kaum muslimin, kepada orang-orang beriman. Saking beliau tidak mau kuda-kuda hebat tersebut melalaikannya dari kewajiban beramal saleh. Namun demikian Allah tetap berpesan kepada Nabi Sulaiman, i'malu ala Dawud syukra. Beramallah wahai keluarga Dawud, itulah cerminan syukurmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam, hamba yang sangat salih, nabi terbaik, utusan Allah Subhanahu wa taala, yang salat malamnya sampai bengkak kaki beliau karena panjangnya salat. Sampai iba istri beliau Aisyah melihat demikian, mengingatkan, wahai suamiku, wahai Rasulullah, bukankah engkau adalah hamba yang telah diampuni dosa-dosamu yang lalu dan akan datang? Kenapa engkau lakukan sehebat ini? Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, ya Aisyah, afala akunu abdan syakura. Wahai Aisyah, tidak pantaskah bagiku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Hadirin sekalian, saya bermaksud untuk mengingatkan diri pribadi dan mengajak panjenengan sedaya. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala tidak semudah prasangka sebagian orang mengucapkan alhamdulillah selesai, tidak. Tapi cerminkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan amal salih di jalan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga senantiasa tersampaikan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, istri-istri beliau tercinta, dan semoga juga sampai kepada kita semua sebagai umat beliau yang insya Allah bersungguh-sungguh setia mengikuti tuntunan sunnahnya hingga akhir hayat kita tiba. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesungguhnya singgah kami di kesempatan siang jelang sore hari ini sudah menjadi nilai tersendiri bagi kami. Bakalan, lebih khususnya Masjid Al-Kahfi ini, sudah menjadi bagian dari sejarah perjalanan kehidupan kami secara ilmiah dan dakwah. Maka sesungguhnya kalau lewat Ampel Boyolali, rasa-rasanya ada yang terpaut di hati ini untuk bisa singgah. Tapi subhanallah, karena diminta untuk sedikit berbagi, semoga sedikit berbagi kita ini bisa mendatangkan pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Saling berwasiatlah kalian dengan kebenaran, saling berwasiatlah kalian dengan kesabaran. Maka izinkan kami di kesempatan kali ini untuk mengajak kita semua dan siapa saja di antara kaum muslimin yang mengikuti kebersamaan kita dari tempat masing-masing untuk bisa sama-sama semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Topik sederhana kita untuk bisa saling mengingatkan adalah, siapakah teman sejatiku? Wallahu ta'ala a'lam. Kami memperhatikan sebuah fenomena di era belakangan ini. Fenomena begitu mudah dan cepatnya terbentuk sebuah komunitas. Entah komunitas yang menyatukan hobi, komunitas touring, komunitas pekerjaan, komunitas sesama profesi, atau yang lainnya. Begitu mudah membentuk satu grup komunitas, apakah di dunia maya melalui media sosial atau kongko-kongko di kafe-kafe yang subhanallah semakin waktu semakin menjamur di mana-mana, enggak cuma di daerah perkotaan, bahkan di ujung gunung sekalipun. Menyoroti fenomena tersebut,
kita mencoba untuk berusaha mengembalikan dan menimbangnya sesuai dengan timbangan syariat agama Allah Subhanahu wa taala yang indah dan sempurna. Seperti apakah semestinya kita kemudian memiliki teman yang sejati? Apakah teman yang sejati itu teman yang sekedar menyatukan kita karena sama hobi, karena sama profesi, karena nyambung kalau cerita, sama-sama pecinta kopi A, kopi B, sekedar apa? Itu yang disebut teman sejati. Terlalu banyak ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mengingatkan kita tentang rambu-rambu bersahabat, rambu-rambu berteman, agar kita bisa mengetahui mana yang merupakan teman dan sahabat sejati kita, baik di kehidupan dunia sampai di akhirat kelak. Saya izin coba menyampaikan beberapa ayat. Panjenengan boleh catat dulu, nanti oleh-oleh bisa direnungi bersama dengan anggota keluarga di rumah. Saya pun demikian bersama keluarga saya di rumah, karena ini adalah tuntunan terhadap agama kita masing-masing. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zukhruf. Surat Az-Zukhruf, surat yang ke-43, pada ayat 67. Di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin. Yang saling mencintai di dunia, nanti pada hari kiamat akan saling menjadi musuh. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan yang di dunia saling mencintai, bahkan khullah dalam bahasa Arab itu adalah a'la maratibil mahabbah, cinta dengan tingkatan yang paling tinggi. Disebut khullah karena seakan-akan cintanya itu sampai merasuk ke dalam pori-pori, ke dalam aliran darah, saking cintanya. Orang bilang sekarang cinta mati, atau bucin katanya, buta cinta. Allah Subhanahu wa taala memberikan rambu-rambu. Silahkan mencintai, tapi ingat, nanti yang di dunia saling mencintai, entah apapun sebabnya, di hari kiamat akan menjadi saling bermusuhan, kecuali mereka yang menjalin kecintaan itu di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terkecuali pasangan suami istri yang saling mencintai. Beritahukan istri kita, beritahukan suami kita, kalau menjalin cinta, cinta karena takwa. Karena kalau tidak demikian, kita yang mungkin mengira bahwa di dunia ini kita saling cinta, katanya seia sekata, sehidup semati, ternyata di hari kiamat saling bermusuhan. Illa, kecuali al-muttaqin, yang kecintaannya itu dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, jenengan pernah dengar kisah Ashabul Kahfi? Ini Masjid Al-Kahfi. Mestinya kisah Ashabul Kahfi sudah kulino. 4 kisah paling penting dalam satu surat Al-Kahfi: kisah Ashabul Kahfi, kisah pemilik 2 kebun, kisah pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khadir alaihi wassalam, dan kisah Dzulqarnain. Yang pertama tentang kisah Ashabul Kahfi. Saya bukan akan cerita tentang Ashabul Kahfi, tapi ada yang menarik pada kisah Ashabul Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi itu disebutkan
bahwa mereka bertujuh, yang kedelapan itu adalah anjing. Dan anjing itu di dalam surat Al-Kahfi disebut 4 kali. Disebut berapa kali? 4 kali. Nanti jenengan coba, saya kasih PR biar jenengan semangat baca. Kisah Ashabul Kahfi, hanya beberapa ayat saja, tidak terlalu banyak. Di situ anjing disebut 4 kali. Di antara hikmah yang dijelaskan oleh para ulama, anjing ini disebut dalam konteks pujian sebanyak 4 kali karena dia berteman dengan 7 orang yang saleh. Karena berteman dengan hamba-hamba Allah yang saleh, anjing sampai disebut 4 kali, semuanya dalam bentuk pujian. Subhanallah. Ini yang tidak berpikir, yang tidak punya akal pikiran. Seekor hewan. Maka kalau seorang hamba yang punya akal pikiran, dia selektif di dalam memilih orang-orang yang saleh, maka dia akan dimuliakan di dunia sebelum nanti dimuliakan di akhirat. Maka penting sekali kiranya kita sekarang ini, di zaman-zaman seperti sekarang ini, mau yang tua, mau yang muda, laki-laki, perempuan, nun sewu, miskin ataupun kaya, sama. Ketika sekarang kita berada di zaman seakan mudah sekali bikin komunitas, seakan mudah sekali bikin grup, kita berpikir bahwa ini teman saya, ini puluhan tahun saya punya teman, tapi kayaknya ini teman yang paling bagus. Indikatornya sudah diajarkan oleh Islam. Kalau sudah diajarkan oleh Islam, pasti itu konsep yang sempurna dari Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan salah, Al-Quran juga menyebutkan bahwa nanti akan ada penyesalan-penyesalan yang diucapkan oleh orang-orang yang sudah dijustifikasi hukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa mereka bertempat di neraka. Boleh dilihat di dalam surat Al-Furqan, surat ke-25, ayat, sebetulnya ini rangkaian ayat, tapi saya ingin spesifik, ayat 28. Kalau mau dilihat satu ayat sebelumnya juga bagus, ayat 27 sampai ayat 29. Tapi yang spesifik berkaitan dengan pembahasan kita ayat 28. Coba saya baca dari ayat 27. Allah berfirman, "Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. وَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا." Allah berfirman, nanti di hari kiamat adalah hari di mana orang-orang zalim yang kelak akan dipersilahkan untuk masuk ke dalam neraka, dia gigit jarinya sebagai bentuk penyesalan. Ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi, dia gigit jari dua tangannya sebagai bentuk penyesalan. Kemudian penyesalan itu diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dia sesali? Dia akan berkata, ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Andai saja aku dulu mengambil jalan yang ditempuh oleh Rasul sebagai jalanku. Ada penyesalan ketika tidak menempuh jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penyesalan yang pertama. Penyesalan yang kedua Allah sebutkan di ayat 28 pembahasan kita, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Bodoh sekali saya, andai saya tidak jadikan fulan sebagai sahabat dekat saya. Nyesal. Ya wailata, duhai, aduh biung, andai saya tidak jadikan teman-teman itu sebagai sahabat saya. Menyesali. Kenapa kok menyesali berteman dengan fulan, bersahabat dengan fulan? Lihat ayat berikutnya. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idz ja'ani. Dia telah menyimpangkan jalanku dari kebenaran setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan kebenaran padaku. Jadi sudah awalnya lurus, gara-gara salah berteman, gara-gara salah pilih sahabat, akhirnya sahabat tersebut
menjadikannya menyesal karena dia keluar dari jalan kebenaran. Laqad adallani 'ani dzikri. Yang mestinya ada undangan kajian, karena juga ada undangan touring, pilih undangan touring. Sebetulnya touringnya saja tidak masalah, tapi hahaha yang membuang waktu, hahaha yang ternyata kemaksiatan kepada Allah tidak bisa disetarakan, apalagi dibandingkan dengan duduk di majelis ilmu. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari weekend seperti ini adalah hari di mana orang cari santai. Boleh santai, boleh. Bercengkrama dengan keluarga, boleh bercengkrama dengan keluarga, boleh. Tapi yang boleh jika dibandingkan dengan yang baik, tentu saja kita akan pilih yang baik. Apa itu yang baik? Berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Berada di majelis ilmu. Tidak lama. Kajiannya jam 2 sampai jelang asar. 1 jam. Kalau mau dibandingkan dengan yang tadi, banyak, terutama anak-anak muda di zaman sekarang, apalagi yang sekarang mencari jati diri. Ini saya orangnya, saya keren. Orang sedang komunitas apa? Motor tertentu ikut, sepeda tertentu ikut, makanan minuman tertentu ikut, pakaian-pakaian tertentu ikut. Sekedar itunya mungkin tidak masalah. Sekedar saya jadi ikut minum A, atau sekedar jadi suka makanan B, itu tidak masalah. Sampai di situ insya Allah tidak masalah. Tapi kemudian sebagaimana dikatakan oleh para ulama, as-sahibu sahib. Sahabat itu pasti akan menarik seperti layaknya magnet. Kalau kita bukan tipikal yang bisa mewarnai, maka bukan mustahil kita akan diwarnai. Oh tenang saja Pak Ustadz, saya sudah lama ngaji, saya ikut komunitas ini supaya saya bisa mewarnai. Yakin? Coba lihat firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Kahfi juga ayat 28. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta. Surat Al-Kahfi 28. Bersabarlah engkau bersama orang-orang yang selalu menjalin hubungan baik dengan Allah, berdoa kepada Allah pagi dan sore. Terus. Para ulama menjelaskan, berteman dengan orang soleh itu katanya membosankan. Lagi-lagi ngobrolnya ngaji, lagi-lagi ngobrolnya Quran, lagi-lagi ngobrolnya hadis, lagi-lagi ngobrolnya hukum ini, hukum itu. Allah berfirman, isbir, sabar. Yang selalu menyeleksi, ini tuh boleh gak ya? Atau terlarang? Ini baik atau tidak ya? Ini diridhoi oleh Allah atau tidak ya? Orang yang seperti ini, Allah berfirman, kau bersabar bersama orang yang seperti itu sahabat baikmu itu. Kalau dia selalu memperhatikan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau dia selalu terhubung baik dengan Allah dengan doa-doanya, kalau dia selalu memperhatikan kesalihan dirinya, kau bersabar ketika bersahabat dengannya. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan palingkan pandanganmu dari orang saleh seperti ini, sabar kau. Jangan kau berpaling dari mereka sekedar untuk mencari kenikmatan dunia. Jangan. Ini gambaran teman yang baik, yang mengharuskan kita untuk sabar. Sabar, berteman dengan yang saleh, sabar. Kemudian Allah sebutkan gambaran teman yang buruk, masih di ayat yang sama. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina.
Jangan kau ikuti orang-orang yang telah dipalingkan kalbunya dari berzikir mengingat kami. Wattaba'a hawa, dan dia ikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta, urusannya selalu saja ruwet, kacau. Itu orang yang tidak saleh, yang selalu mengedepankan hawa nafsu, yang selalu terpalingkan dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusannya pasti ruwet. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini absolut benarnya, tidak mungkin keliru. Karenanya Bapak dan Ibu sekalian, kita bukan diharuskan jadi orang yang eksklusif dalam bersosial, tidak. Tapi kita dituntun untuk menjadi hamba yang selektif dalam berteman, apalagi bersahabat. Saya ulangi, berharap untuk tidak keliru dipahami. Islam tidak mengajarkan kita untuk eksklusif bersosial, tapi Islam menuntun kita untuk selektif mencari teman, apalagi sahabat. Kalau kita tidak selektif, kita salah berteman, kita salah bersahabat, suka atau tidak dampaknya bisa besar. Bukankah Nabi SAW menggambarkan perumpamaan teman yang saleh dengan teman yang tidak saleh seperti penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Seorang penjual minyak wangi, kalau kita dekat dengannya, maka ada semua kemungkinan, dan itu baik. Kemungkinan yang pertama, dia penjual minyak wangi ini kasih hadiah kita minyak wangi. Dikasih hadiah minyak wangi, bagus atau tidak? Bagus? Bagus. Kasih minyak wangi, harum, tinggal pakai. Aroma-aroma harum bisa menghiasi keseharian aktivitas kita. Ini kemungkinan yang pertama, bagus. Kemungkinan yang kedua, kau beli dari dia. Beli dong minyak wangi. Beli, halal, mubah, boleh. Bagus atau tidak belinya minyak wangi? Bagus. Atau minimalnya ndak dikasih hadiah, ndak beli minyak wangi, minimalnya karena berteman, karena dekat dengan seorang penjual minyak wangi, kata Nabi, minimal kau cium aroma harum ketika dekat dengan dia. Semua kemungkinannya bagus. Tapi seorang pandai besi, imma an yahriqa thiyabak wa imma an tajida minhu rihan khabithah. Kalau berteman dengan seorang pandai besi, dekat-dekat bersahabat dengan seorang pandai besi, bisa jadi dia membakarkan percikan api yang dia selalu berinteraksi dengannya. Percikan apinya itu akan mengenai, melubangi, membakar bajumu, atau minimalnya kau mencium dari dia aroma yang tidak sedap. Karena besi kalau ditempa dengan api, baunya tidak enak. Silahkan bertanya dengan pandai besi, atau datang sendiri ke tempat penempaan besi. Seorang pandai besi, hubungannya itu dengan besi, lempengan besi, kemudian api, kemudian nanti kadang-kadang dicelup di air dan lain sebagainya. Baunya gak enak. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW mengajarkan kita bahwa teman itu punya dampak. Kalau temannya itu baik, maka dampaknya akan baik. Tapi kalau temannya buruk, maka dampaknya pun akan buruk. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua akan meninggal dunia. Itu pasti. Kita semua akan berada di alam akhirat. Itu tidak bisa ditawar lagi, itu pasti. Nanti di padang mahsyar, matahari akan didekatkan sedekat 1 mil. Apakah mil itu adalah jarak 1,8 km misalnya? Ataukah mil itu adalah batang celak? Ibu-ibu kalau pakai celak itu dibuka,
botol celaknya, kemudian tutupnya kita lihat ada batangnya biasanya masuk ke dalam. Berapa senti? Mil itu bisa berarti jarak 1,8 km, tapi bisa jadi mil. Matahari dekatkan qadra milin, sekadar 1 mil panas. Tapi subhanallah, saat itu Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan naungan kepada 7 golongan manusia. Naungan tersebut naungan langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berikan naungan sehingga mereka tidak merasakan panas sebagaimana dirasakan oleh yang lain. Satu di antara 7 golongan tersebut adalah rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang menjalin persahabatan, kecintaan karena Allah, di jalan kebaikan agama Allah. Saya mencintai dia karena Allah, dia mencintai saya karena Allah. 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Bagaimana cara mengukurnya mencintai karena Allah itu? 2. Yang pertama adalah kalau mereka kumpulnya karena Allah. Yuk ngaji, kumpul di masjid karena Allah. Ini indikator yang pertama. Yang kedua, wa tafarraqa alaih. Kalaupun harus terpisah, juga terpisah karena Allah. Yang satu ingin pergi menuntut ilmu, yang satu ingin pergi berbakti pada orang tua. Padahal dua-duanya adalah sahabat yang berada di satu kota. Kemudian mereka terpisah. Yang satu pergi menuntut ilmu, yang satu memenuhi panggilan orang tuanya dalam rangka berbakti kepada mereka. Mereka pisah, tapi karena Allah. Bukan semata-mata saling bermusuhan, bukan semata-mata saling menzalimi misalnya, tidak. Berpisahnya karena Allah. Berpisahnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ngobrol, melepas kangen. Yang satu baru datang dari safar, ngobrol ba'da isya di masjid. Tiba-tiba jam 8:30 malam, astagfirullah, 8:30. Saya perlu segera pulang ke rumah agar saya bisa segera tidur, nanti malam bangun lebih awal lagi misalnya. Udah ya, cukupkan dulu, nanti melepas kangennya besok lagi. Berpisah mereka karena Allah. Yang satu ingin segera pulang, segera tidur. Kalau sudah segera tidur, harapannya bisa bangun lebih awal. Karena siapa? Karena Allah. Ini contoh-contoh yang mengukur indikator mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah bahwa kalau kita ini salah berteman, tidak selektif dalam berteman, maka ini tergambar pada kisah yang barangkali kita sudah sangat sering dengar. Ketika Nabi SAW di tahun yang dikenal dengan tahun kesedihan, Amul Huzni, di tahun itulah Khadijah radhiyallahu anha wafat. Dan di tahun itu pula paman Nabi Abu Talib wafat. Siapa Abu Talib? Paman yang sangat mencintai Nabi SAW dan Nabi mencintai beliau. Paman Nabi yang mengasuh Nabi sejak kepergian kakek beliau Abdul Muttalib sampai sekian tahun Nabi menjadi utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dari sekitar usia 4 atau 5 tahun, usia Nabi 4 atau 5 tahun, sampai sekitar 47 atau 48 tahun usia Nabi. Paman yang menggantikan posisi ayah kandung sendiri. Betapa sangat mencintai dan saling mencintai karena kekerabatan. Seorang keponakan yang mencintai pamannya, paman yang mencintai keponakan, layaknya seorang ayah yang mencintai anak. Abu Talib pernah merangkai bait syair. Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Falawla al-malamata aw masabbata qaumin lawajadtani samhan bidzalika mubina. Aku tahu
agama yang dibawa keponakanku Muhammad adalah agama yang paling baik. Kalau bukan karena gengsiku kepada kaumku, kalau aku ikut agama Muhammad, aku gengsi karena aku akan dicemooh oleh kaumku sendiri, meninggalkan agama kakek moyang. Kalau bukan karena itu, kau akan dapatkan aku orang yang paling berlapang dada menerima Islam sebagai agama. Intinya, Abu Talib adalah seorang yang mengakui keindahan dan kebaikan Islam. Beliau jatuh sakit. Sakit serius. Dan memang sakit itulah yang menjadi akhir hayatnya. Maka Nabi SAW datang dengan penuh cinta, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh ketulusan. Di kasur sakaratul mautnya, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Paman, ucapkan la ilaha illallah. Di kalbumu sudah ada keterbukaan kepada Islam, maka ikrarkan dengan lisan. Ucapkan la ilaha illallah paman, suatu kalimat yang aku akan meminta pembelaan kepada Allah untuk engkau nanti di hari kiamat. Abu Talib nampaknya lebih memilih bersama Abu Jahal. Abu Jahal berkata, "Hei Abu Talib, kamu mau ucapkan la ilaha illallah yang berarti kamu sekaligus membenci agama kakek moyangmu?" Nabi ulangi lagi ajakannya. Paman, ini perang pengaruh ini. Yang satu teman sejati di atas iman, yang satu teman buruk. Perang pengaruh. Paman, ucapkan la ilaha illallah, satu kalimat yang aku akan meminta pembelaan kepada Allah untuk engkau. Abu Talib lagi-lagi, Abu Talib, kamu mau ikrarkan la ilaha illallah yang berarti kamu benci kepada agama kakek moyangmu Abdul Muttalib? Terus seperti itu berulang-ulang. Ternyata Abu Talib menghembuskan nafasnya sebelum mengikrarkan la ilaha illallah. Para ulama ketika menjelaskan hadis ini, salah satu di antara faidah ilmiah, pelajaran berharga yang bisa diambil dari kisah ini adalah pentingnya seseorang mencari teman sahabat yang baik agar pengaruh hingga akhir hayatnya adalah pengaruh yang baik. Karena kalau kita sudah salah berteman, pengaruh buruk yang dia berikan kepada kita, siapa yang bisa menjamin bahwa kita tetap husnul khatimah? Allahu a'lam. Karenanya hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, jangan sampai kita menyesal. Jangan sampai kita gigit jari. Sampai kemudian berkata, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Aduh, bodoh sekali saya. Kenapa saya pilih dia sebagai sahabat saya? Laqad adallani 'ani dzikri. Dia yang sudah menyimpangkan saya dari zikir mengingat Allah, dari kebaikan jalan Allah. Dia yang sudah menyimpangkan saya. Padahal peringatan tersebut telah datang kepada saya. Wa kana syaitanu lil insani khadzula. Syaitan selalu menjadikan manusia itu terhina. Apa gara-garanya? Gara-gara salah berteman. Silahkan kita introspeksi diri. Siapa sahabat sejati kita? Tanya di dalam diri masing-masing. Bahkan kalau perlu, sampaikan kepada keluarga terdekat kita. Sampaikan pada istri kita, sampaikan pada suami kita. Sampaikan dalam surat wasiat. Kalau saya meninggal dunia, saya berharap yang memandikan jenazah saya adalah misalnya orang saleh yang dekat dengan saya. Tulis. Sebagai bukti saya ingin punya teman sejati yang saleh. Para ulama menyatakan jika engkau punya teman yang saleh, yang selalu mengingatkanmu tentang kebaikan, memberikan nasihat kepadamu, kritik pedas tapi dalam rangka memperbaiki kekeliruanmu, pegang teman seperti itu. Karena teman yang tulus, teman yang sejati itu tidak tendensius. Kalau ada kebaikan didukungnya, kalau temannya melakukan keburukan dinasihatinya.
Jangan begitu akhi. Itu tidak baik. Itu tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Itu akan mendatangkan keburukan. Sampaikan. Itu teman yang baik. Kalau kita punya teman, ternyata dia selalu puji kita, justru bahaya ini. Ini teman bahaya. Yang selalu memuji kita, bahaya. Jangan-jangan dia punya tendensi sesuatu berharap dari pertemanan dengan kita. Ada yang menjalin pertemanan itu hanya sekedar ingin mendapatkan manfaat duniawi. Orang kaya, saya deketi supaya saya kecipratan kayanya. Ini digratisin, ini dikasih, ini karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula konteks suami istri. Suami istri, monggo, silahkan bersepakat. Ayo. Makanya ada hadis kan, rahimallahu imra'an qama minal lail fatawadda fasalla, dan seterusnya. Semoga Allah memberikan kasih sayang kepada seorang suami. Bangun di malam hari, dia berwudu, dia salat malam, dia bangunkan istrinya. Kalau istrinya nggak mau bangun, dia percikan dengan air agar istrinya bangun salat. Didoakan oleh Allah dapat kasih sayang. Wa rahimallahu imra'ah, semoga Allah memberikan kasih sayang kepada seorang wanita. Bangun di malam hari, berwudu dia, salat malam dia, bangunkan suaminya. Suaminya gak mau bangun, dia percikan dengan air supaya suaminya bangun salat. Kecintaan tapi di jalan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Yang saling mencintai nanti di hari kiamat satu sama lain akan menjadi permusuhan, akan menjadi musuh kecuali orang-orang yang bertakwa. Monggo selektif. Lihat lagi akun-akun kita. Kalau kebersamaan kita dengan orang-orang tertentu ternyata maslahatnya, dampak baiknya sedikit, dampak buruknya banyak. Yang di-share musik-musik gak jelas, yang di-share hal-hal yang bermaksiat atau berbau maksiat, yang di-share hal-hal politik yang barangkali kita tidak perlukan, dan lebih banyak begitu-begitunya daripada nasihat, ajakan kebaikan. Silakan pamit kemudian cari teman yang baik. Wallahi, demi Allah, andai kita meninggal dunia, kita tidak ditanya berapa grup kau miliki. Tidak ditanya. Sebaliknya justru kita ditanya dengan siapa kau bersahabat. Karenanya hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita perlu koreksi diri agar kita tidak keliru mencari sahabat sejati. Sahabat sejati kita mestinya adalah sahabat yang menjalin persahabatan dengan kita karena ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu butuh kesabaran sebagaimana tadi disebutkan. Sabar. Allah berfirman wasbir, sabar. Berteman dengan yang saleh itu memang gak selalu manis. Giliran kita ngajak goes, goes yuk, ada kajian akhi, yuk kajian dulu, setelah itu baru kita goes. Wah sudah kadung panas, gak apa-apa. Panas paling apa sih? Jadi hitam saja kulitnya, selesai. Tapi kalau kita kelewatan ngaji, eman-eman, tidak ada pupuk yang menyuburkan iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semua akan meninggal dunia. Setiap bagian dari yang kita lakukan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan, sedikit saja, tapi semoga bermanfaat buat kita untuk saling mengingatkan di jalan kebaikan, di jalan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pastikan bahwa kalau kita punya teman, kita punya sahabat, maka pertemanan dan persahabatan kita adalah di jalan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun tidak harus ketemu setiap hari. Walaupun kita tidak harus ketemuan setiap hari. Tidak harus, namanya sahabat itu tidak harus ketemuan setiap hari. Bahkan seringnya kalau ketemu sering-sering,
itu sudah tidak ada rasa. Dan ada sebuah hadis di mana Nabi SAW bersabda, zur ghibban yazdad hubban. Berkunjunglah sesekali, maka dengan itu kecintaan akan bertambah. Kalau sudah kemudian sering ketemu, pagi ketemu, sore ketemu lagi, besok ketemu lagi, lusa ketemu lagi, ketemu terus, justru semakin banyak ketemu, jadi biasa. Jadi biasa. Makanya hikmahnya subhanallah, seorang suami punya kewajiban mencari nafkah di luar rumah. Ada waktu-waktu tertentu dia terpisah sebentar dengan istrinya, supaya ketika ketemu lagi muncul lagi kecintaan. Enggak kemudian 24 jam gandeng terus, malah susah. Begitu pula dengan teman. Subhanallah, sebagian orang, dan ini sudah mulai banyak dikeluhkan. Sebagian orang, Pak Ustadz, suami saya loh Pak Ustadz, motoran terus. Bahkan di hari liburan yang mestinya mungkin dia itu sama kita, sama istri, sama anak-anaknya, dia motoran sama teman-temannya. Disadari atau tidak, maka suami tersebut telah menyia-nyiakan kewajibannya sebagai seorang suami untuk bercengkerama dengan istri dan anak-anaknya. Nabi SAW tidak suka bincang-bincang ba'dal isya, nggak suka. Tapi di dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan ada bab fadlus samar fil ilmi, bab begadang untuk cari ilmu atau untuk ilmu. Tapi ternyata hadis yang dibawakan dalam bab tersebut, bab begadang dalam hal ilmu, hadisnya adalah tentang Nabi SAW berbincang-bincang dengan istrinya di malam hari. Apa maksudnya? Katanya Nabi tidak suka bincang setelah Isya. Kemudian ada bab pembahasan dalam kitab Sahih Al-Bukhari, bab begadang untuk ilmu. Ternyata di situ dibawakan Nabi berbincang dengan istrinya. Kata para ulama, bincang-bincangnya suami dengan istri dalam hal kebaikan, maka itu seperti nilai berilmu atau menuntut ilmu. Tanya sama istri kita, gimana sholat 5 waktunya, gimana anak-anak kita, zikir mereka, sholat mereka, baca Quran mereka. Bincangkan sesuatu yang bermanfaat, bincangkan sesuatu yang akan mengantarkan kita pada bahagia akhirat. Itulah yang akan mendatangkan kebahagiaan bagi kita bersama pasangan hidup. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang bisa kami sampaikan. Sebelum ditutup, bila ada pertanyaan yang terkait, kami persilahkan. Zur ghibban tazdad hubban, hadis berderajat hasan dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, ada pertanyaan, ikhwan? Alhamdulillah, insyaallah kita cukupkan. Senang sekali bisa bertemu dengan panjenengan semua di masjid yang kita cintai bersama ini. Sebentar memang, tapi semua di dalam rangka agar kita bisa bersama-sama dalam sebuah kebaikan, di rumah yang mulia, rumah Allah Subhanahu wa taala, di majlis yang mulia,
majlis ilmu, untuk mengkaji hal-hal yang mulia, ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Wallahu taala a'lam. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.